Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian bersama Muslimah Academy, melanjutkan pembahasan buku Mata Menata Wanita, dan insya Allah kita akan menyinggung tentang masalah wanita karir dan bekerja. Bagi Anda yang memiliki buku, mungkin bisa dibuka halaman 55. Kita langsung membaca beberapa catatan tentang wanita karir dan pekerja di luar rumah. Yang kita bahas adalah wanita yang bekerja di luar rumah. Ditambah lagi nanti yang banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Pertama, wanita dan rumahnya. Pada asalnya, para wanita dituntut untuk banyak tinggal di dalam rumah, karena itu yang lebih sesuai fitrahnya. Bahkan ketika seseorang memiliki keterbatasan untuk beribadah, dalam arti dia tidak bisa banyak keluar rumah, maka ibadah di rumah ini nilainya lebih besar. Dulu ketika Bani Israel dijajah oleh Fir'aun, mereka tidak diizinkan untuk beribadah di luar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Musa, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yaitu Harun, an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan, agar kalian berdua menyiapkan untuk kaum kalian berdua bi Misra, di kota Mesir, buyutan, rumah, waj'alu buyutakum, dan jadikan rumah kalian kiblatan, sebagai kiblat, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa basyiril mu'minin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk menjaga ibadah di dalam rumah, dan itu sebagai bentuk penguatan mental mereka. Karena mereka tidak bisa beribadah di luar, maka fokuskan ibadah di dalam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar mereka menjadikan rumah mereka sebagai kiblat. Waj'alu buyutakum kiblatan, dan jadikanlah rumah kalian sebagai kiblat, maksudnya adalah sebagai tempat ibadah. Sehingga disinilah contoh bagaimana orang yang dia punya keterbatasan ketika di luar, maka dia bisa jadikan rumahnya sebagai tempat ibadahnya. Selanjutnya, para wanita diperintahkan oleh Allah untuk banyak tinggal di dalam rumah. Perintah ini ada dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah al-ula, orang jahiliyah di masa silam, atau orang jahiliyah pertama. Di sini disebutkan jahiliyah ula karena ada jahiliyah tsaniyah, yaitu jahiliyah yang nanti akan muncul belakangan, orang-orang yang menghidupkan kembali budaya-budaya jahiliyah di masyarakat. Sekarang kita lihat dalam ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan, ai ilzamna buyutakun. Maksudnya adalah menetaplah kalian di rumah kalian. Fala takhrujna li ghairi hajatin. Jangan sampai kalian keluar tanpa ada kebutuhan. Wa minal hawaiji syar'iyyah as-salatu fil masjid bi syartihi. Dan di antara kebutuhan syar'i ketika seorang wanita ingin keluar rumah adalah karena alasan dia ingin mengerjakan salat di masjid. Bisyartihi, tentu saja harus memenuhi syarat. Karena itu, pembahasan bekerja yang dimaksud di bagian ini, wanita pekerja adalah bekerja di luar rumah.
seperti dokter yang praktek di luar rumah, guru yang mengajar di luar, para pekerja kantoran, dan semacamnya. Berbeda dengan istri yang bekerja dan bertahan di dalam rumahnya, apa yang dia lakukan sudah sesuai fitrah. Baik. Sekarang kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Dalam ayat yang tadi kita baca ada perintah dan ada larangan. Perintahnya waqarna fi buyutikun. Larangannya wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 33, di sana ada perintah dan larangan. Perintahnya adalah menetap tinggal dalam rumah, di dalam rumah. Sedangkan larangannya adalah jangan tabarruj. Dan ini ada kaitannya. Umumnya wanita itu berpotensi tabarruj di saat dia keluar rumah. Di sini bisa kita simpulkan bahwa potensi tabarruj wanita itu terjadi saat dia keluar rumah. Anda bisa saksikan kalau wanita sudah keluar rumah, umumnya akan terjadi potensi tabarruj. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar wanita menetap di dalam rumah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang agar wanita jangan melakukan tabarruj. Selanjutnya, berkaitan dengan posisi wanita kalau dia diminta untuk menetap di dalam rumah. Lalu bagaimana dengan kebutuhan nafkahnya? Catatan kedua menjelaskan pada asalnya wanita itu dinafkahi, bukan mencari nafkah. Demikianlah posisi wanita dalam Islam. Sebagai konsekuensi mereka diminta untuk banyak tinggal di rumah, mereka dicukupi kebutuhannya. Sebagai konsekuensi dia diperintahkan untuk taat kepada suami, maka mereka dicukupi oleh suaminya. Sehingga wanita tidak perlu mikir untuk nyari kerjaan. Wanita tidak perlu berpikir untuk mencari sumber penghasilan, dan seterusnya. Kalau Anda bisa lihat dalam berita tentang job fair yang pernah ada di Jakarta, semua bawa map berisi lamaran kerjaan. Itu kira-kira dominan laki atau perempuan? Kayaknya banyak perempuan, Pak. Banyak sekali yang wanita. Sehingga ngantri untuk mengajukan lamaran kerja di sebuah perusahaan. Kemarin informasinya yang hadir berapa? Sekitar 5.000 atau berapa yang diterima, padahal nggak sampai 10%. Sekitar 500-an. Jadi begitu diadakan job fair yang datang banyak. Sampai ada yang bilang nyari kerja lebih capek daripada bekerja. Tapi bagi wanita sebenarnya mereka nggak butuh untuk seperti itu, karena dia dinafkahi. Siapa saja lelaki yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan nafkah wanita, mereka adalah sebagai berikut. Suaminya, kalau dia belum bersuami, ayahnya. Kalau dia tidak punya ayah, anak laki-laki jika dia punya anak laki-laki. Kalau tidak ada, saudara lelakinya. Sesuai hierarki urutan orang yang berwenang terhadap dirinya. Dan hierarki ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Sehingga lelaki-lelaki di sekitarnya inilah yang nanti akan menafkahi dirinya. Kalau tidak ada suaminya, dia belum menikah misalnya, ayahnya yang berkewajiban. Berarti seorang ayah yang menafkahi anak perempuannya sampai kapan? Sampai anak itu mampu menafkahi dirinya sendiri, atau anak itu menikah. Kalau sudah menikah, maka dia dinafkahi oleh suaminya. Sehingga ayah berkewajiban menafkahi putrinya.
Sampai kapan? Di situ batasnya adalah sampai dua hal batasnya. Satu, dia mampu. Kalau putrinya tidak mampu, ya maka ayahnya akan terus menafkainya. Atau yang kedua, dia menikah. Kalau putrinya sudah mampu, misalnya dia sudah punya penghasilan sendiri dengan jualan online atau apapun, atau dia sudah menikah, maka sang ayah sudah berhenti kewajibannya untuk menafkahi putrinya. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan ini, tanggung jawab seorang lelaki untuk menafkahi keluarganya ditegaskan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Yang dimaksud adalah suami pemimpin istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh lelaki itu kepada para istrinya. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa posisi suami dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin bagi istri karena dua alasan. Yang pertama, karena dia punya kelebihan. Lelaki umumnya punya kelebihan dibandingkan wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, disebabkan karena nafkah dari suami ke istri. Karena itu, kalau ada lelaki yang dia nggak nafkahi istrinya, maka para ulama menegaskan istri tidak harus melayani suaminya. Nanti kita akan bahas itu ya. Ketika ada lelaki suami yang tidak menafkahi istrinya, maka istri tidak harus melayani dirinya. Ditambah lagi ketika istrinya lebih berstatus dibandingkan suaminya. Misalnya pangkat istrinya lebih tinggi, kekayaan istrinya lebih banyak, apalagi nasab istrinya lebih bagus, semuanya lebih dibandingkan suaminya. Maka mungkin suami tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya. Karena itu keluarga ideal adalah ketika ada syarat sekufu yang dipenuhi. Keluarga ideal itu pada posisi ketika aturan sekufu ini dipenuhi. Aturan sekufu itu gimana, Pak? Posisi lelaki tidak kalah dibandingkan wanita. Dia punya kelebihan. Misalnya kelebihan dari sisi kelebihan dari sisi kekayaan, kelebihan dari sisi jabatan, status sosial, dan seterusnya. Walaupun sah-sah saja pernikahan tanpa sekufu, tapi kalau mau ideal, kondisi sekufu ini dipenuhi. Baik, selanjutnya, pada asalnya wanita boleh berpenghasilan, dia boleh bekerja, sepanjang tidak melanggar aturan syariat. Mengingat ada beberapa sahabiat yang bekerja atau dipekerjakan oleh negara. Mungkin sebagian Anda sudah pernah mendengar ini. Di antaranya adalah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau membantu suaminya Zubair ibn Awam dalam merawat kudanya. Intinya dia bekerja, dan kerjanya Asma ini bukan kerja yang ringan. Kerjanya di kebun. Asma pernah bercerita, tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi malun wala mamlukun ghairu nadikhin wa ghairu farasi. Zubair menikahiku sementara beliau tidak memiliki harta ataupun budak selain nadih. Nadih itu onta yang dipakai untuk mengairi, dan kuda, seekor kuda. Qalat, kata Asma, fakuntu a'lifu farasahu wa ukfihi mu'natahu. Akulah yang memberi makan kudanya Zubair.
dan aku yang merawat kudanya Zubair. Wa asusu, aku yang merawatnya. Wa adukun nawa linadhihi, dan aku yang menumbuk biji untuk diberikan ke onta. Onta itu makan biji kurma. Sehingga biji-bijian kurma dikumpulin, ditumbuk oleh Asma, dikasihkan ke onta. Masya Allah, keras banget itu. Tapi ditumbuk bisa pecah. Dan onta makannya biji. Wa alifuhu, dan aku berikan makan kepada onta biji-biji kurma. Wa astaqil ma, dan aku yang mengambilkan air. Wa akhruzu gharbah. Wa ajinu walam akun uhsinu akhbizu. Wa akhruzu gharbah, dan selain itu ya, aku juga yang membuat adonan meskipun beliau tidak pintar dalam membuat adonan. Nah, jadi Asma radhiyallahu anha membantu suaminya dalam bekerja seperti ini, dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Maka sempat beliau pernah membawa biji-bijian dari kebunnya Zubair, dibawa pulang, yang jaraknya kurang lebih 6 kilo, ditaruh di kepalanya. Lalu ketika di perjalanan ketemu Rasulullah SAW bersama rombongan para sahabat sedang naik onta. Kemudian Nabi SAW menderumkan ontanya dan mempersilahkan Asma untuk bonceng. Tapi Asma teringat Zubair adalah orang yang sangat pencemburu. Maka Asma tidak bersedia. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Setelah sampai di rumah, Zubair menceritakan tawaran yang diberikan Nabi SAW untuk bonceng. Kemudian Asma bilang, aku teringat cemburumu sehingga aku gak berani. Lalu apa kata Zubair? Andaikan kau membonceng Rasulullah SAW, itu lebih aku sukai. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Asma ketika bikin adonan roti, tapi beliau tidak pintar membuat adonan roti. Fatukhbizu li jaratun li minal ansar. Maka ada beberapa tetangga-tetanggaku dari kalangan Ansar, wanita-wanita Ansar, yang mengajariku untuk membuat adonan roti. Karena beliau belum bisa, diajari oleh wanita Ansar. Wa kunna niswata sidqin. Dan mereka adalah para wanita yang baik, yang jujur. Sehingga Asma senang bertetangga dengan para wanita Ansar. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya thulutha farsah. Dan aku yang memikul biji-bijian dari tanahnya Zubair yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pikul di atas kepalaku. Jaraknya 2/3 farsah. Jaraknya 2/3 farsah. Sekitar 4 kilo. Kalau tadi saya nyebut 6 kilo terlalu jauh ya. Sekitar 4 kilo. Masya Allah. Jalan kaki. 4 kilo bawa biji ditaruh di atas kepala. Pekerjaan orang masa silam yang mungkin di masa sekarang wanita tidak pernah melakukan seperti ini. Dan mereka adalah para pekerja-pekerja keras. Menumbuk, kemudian manggul makanan, manggul biji, dan itu bukan hal yang ringan. Kemudian membawa sejauh 4 kilo. Beliau adalah seorang pekerja keras, radhiyallahu anha. Selanjutnya kita beralih ke Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Adawiyah. Beliau termasuk di antara wanita yang cerdas. Hingga di zaman Umar beliau sering dimintai pendapatnya. Dan Anda lihat di sini sukunya Asy-Syifa itu sama dengan sukunya Umar. Sama-sama berasal dari Bani Adi, Umar bin Khattab Al-Adawi. Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Adawiyah. Dalam kitab Tahdzibul Kamal karya Al-Hafidz Yusuf Al-Mizzi ada cuplikan biografi tentang Asy-Syifa. Asy-Syifa diceritakan oleh Al-Mizzi,
wa kana Umar bin Al-Khattab yuqaddimuha fir ra'i wa yardaha wa yufaddiluha wa rubama wallaha syai'an min amris suq. Umar mendahulukan beliau dalam berpendapat, memberikan posisi baginya. Terkadang Umar memberikan tugas kepada beliau untuk menangani sebagian urusan pasar. Kayak apa itu Pak? Wallahu alam. Tapi ketika itu Umar sudah menjadi khalifah. Beliau perintahkan kepada Asma bintu Abdillah untuk ngurusi urusan pasar. Dan ini contoh ada wanita yang dipekerjakan oleh negara. Dan tentu saja karena ini urusan pasar, ikut terlibat dalam urusan pasar, berarti Asy-Syifa ini keluar rumah. Sebagaimana Asma tadi ya, beliau membawa biji dari ladang sampai ke rumahnya sejarak 4 kilo dan beliau keluar rumah karena ada kebutuhan. Kita beralih ke istrinya Ibnu Mas'ud, Zainab bintu Abi Umayyah Ats-Tsaqafiyah. Ats-Tsaqafiyah berarti dari Bani Tsaqif. Bani Tsaqif itu yang tinggal di Taif. Beliau wanita yang lebih kaya dibandingkan suaminya, sampai zakatnya diserahkan ke suaminya atas izin dari Nabi SAW. Ibnu Mas'ud itu lelaki yang miskin. Ibnu Mas'ud tidak mampu. Sedangkan Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, wanita yang kaya. Dari istri Ibnu Mas'ud, Nabi SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, dan Zainab ini hadir ketika itu. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna walau min khullikunna. Wahai para wanita, bersedekahlah walaupun dengan memberikan perhiasan kalian. Kemudian istri Ibnu Mas'ud pulang menemui Ibnu Mas'ud dan berkata kepadanya, engkau adalah orang yang penghasilannya tidak banyak. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang penghasilannya tidak banyak. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Tolong datang ke beliau dan tanyakan apakah sedekah itu sah jika diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang ada dalam tanggungannya. Jika memang tidak sah, maka aku akan memberikan kepada orang lain. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kamu saja yang menemuinya. Maka aku pun pergi menemui Rasulullah SAW. Ternyata ada seorang wanita Ansor di depan pintu rumah Rasulullah SAW yang juga punya keperluan seperti aku. Ingin konsultasi. Sampai datang ke rumah Nabi SAW. Rasa segan kepada Rasulullah SAW membuat kami tidak langsung masuk. Lalu Bilal keluar menemui kami. Kami pun berpesan kepadanya, "I'ti Rasulullah fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik." Tolong sampaikan kepada Rasulullah SAW. Beritahu beliau ada 2 wanita di depan pintu ingin bertanya kepada Anda. Atujzi'us sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima wa la tukhbir man nahnu. Isi pertanyaannya, apakah zakat dari wanita itu boleh diberikan kepada suaminya dan boleh diberikan kepada anak-anak yatim yang ada di keluarganya yang beliau rawat. Wala tukhbir man nahnu, tapi tolong jangan sampaikan siapa kami. Rahasiakan identitas kami, tanyakan ini. Lalu Bilal pun masuk dan menyampaikan pertanyaan tersebut. Rasulullah SAW kemudian bertanya, siapa mereka? Bilal menjawab, seorang wanita Ansor dan Zainab. Seorang wanita Ansor dan Zainab. Lalu Nabi SAW mengatakan, bertanya lagi, Ayyu Zayanib. Ini kalimat yang cukup terkenal ya. Zainab yang mana? Zainab tuh banyak. Ayyu Zayanib. Zainab yang mana? Lalu Bilal mengatakan, Zainab imra'atu Abdillah. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Dari sini kita lihat bahwasanya
sahabat itu saling mengenali dan mereka juga kenal anggota keluarganya. Bilal kenal Ibnu Mas'ud dan kenal istrinya Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah." Wanita ini bisa mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala karena menyambung kekerabatan, dan yang kedua pahala karena bersedekah. Sehingga lebih afdal ketika diberikan kepada suaminya, ketika diberikan kepada anak yatim yang ada dalam perawatannya. Dalam riwayat Ahmad ada keterangan tentang profesi istrinya Ibnu Mas'ud. Wa kana imra'atan sanna'an. Istrinya Ibnu Mas'ud itu wanita yang punya keterampilan. Tasna'u biyadiha wa tabi'u wa tunfiqu minhu. Beliau membuat sesuatu dengan tangannya, lalu dijual, kemudian beliau jadikan sebagai nafkah untuk diinfakkan dirinya dan keluarganya. Baik. Dan apa yang dilakukan oleh Zainab radhiyallahu anha, istrinya Ibnu Mas'ud, menunjukkan bahwasanya hasil dari kerja beliau itu tidak dikuasai oleh suami, tapi dimiliki secara pribadi oleh Zainab. Bahkan Zainab ketika mau bayar zakat, beliau bayarkan sendiri, bukan melalui suaminya. Sampai Zainab minta izin, boleh nggak ini diberikan ke Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud orangnya kekurangan. Selanjutnya kita beralih ke Ummu Atiyah, Nusaybah bintul Harith. Beliau termasuk di antara wanita aktif yang banyak membantu kegiatan muslimah di zaman Nabi SAW. Beliau memandikan jenazah Zainab bintu Nabi Muhammad SAW. Saat Zainab meninggal, yang memandikan jenazahnya Zainab adalah Ummu Atiyah. Dan ini dalil bahwasanya mahram itu tidak boleh memandikan jenazah lawan jenis. Sehingga tidak boleh memandikan jenazah ibu, anak lelaki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Kemudian saudara laki-laki tidak boleh memandikan jenazah saudarinya jika usianya sudah 7 tahun ke atas. Kalau usianya di bawah 7 tahun, jadi jenazah usia di bawah 7 tahun, maka ini bebas yang memandikan. Kalau usianya di bawah 7 tahun. Kalau jenazah usianya 7 tahun ke atas, maka di sini harus yang memandikan harus sesama jenis. Kalau lawan jenis tidak boleh, walaupun mahram, kecuali suami istri. Tidak boleh lawan jenis meskipun mahram, seperti ibu atau saudara, kecuali suami istri. Kalau suami istri bebas. Karena yang namanya memandikan jenazah pasti nanti akan bersinggungan dengan alat vital, sehingga tidak boleh lawan jenis melakukan seperti itu, kecuali suami istri. Tapi kalau usianya di bawah 7 tahun bebas. Selanjutnya, Ibnu Abdul Bar mengatakan tentang Ummu Atiyah, syahidat ghasla ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiyah yang ikut dalam memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jama'atun minas sahabah wa ulama'it tabi'in bil Basrah ya'khuduna anha ghasl al-mayyit. Dan beberapa sahabat serta para ulama tabi'in di kota Basrah, mereka belajar dari Ummu Atiyah tentang bagaimana cara memandikan mayit.
Karena Ummu Atiyah dapat perintah dari Nabi SAW. Nanti ketika kau mandikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dibimbing oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW tidak ikut memandikan. Beliau berada di balik tabir. Ummu Atiyah juga beberapa kali ikut jihad bersama Nabi SAW dan melayani pasukan kaum muslimin. Ummu Atiyah menceritakan pengalamannya. Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin. Aku mengikuti perang bersama Rasulullah SAW 7 kali. Akhlufuhum fi rihalihim fa asna'u lahumut ta'am. Aku yang melayani pasukan di tenda-tenda mereka. Aku buatkan untuk mereka makanan. Wa udawil jarha, dan aku yang mengobati orang sakit. Dalam situasi itu sudah nggak ada mahram-mahraman sudah. Terus gimana Pak? Ya wallahu alam, apakah sampai bersentuhan atau tidak. Tapi ketika ada luka, Ummu Atiyah ikut terlibat dalam mengobati luka. Wa aqumu 'alal marda, dan aku yang nungguin orang-orang yang sakit. Sehingga beliau mengobati orang yang sakit, orang yang terluka, dan aku yang merawat orang-orang yang sakit. Dalam situasi jihad, para wanita ikut dan mereka bekerja di bagian itu. Baik, dari sini kita bisa lihat bagaimana para sahabiyat, dan hadis ini sahih riwayat Muslim, juga ikut terlibat dalam perjuangan jihad yang itu mengharuskan orang harus keluar rumah. Tapi tentu saja dengan persyaratan dan memenuhi ketentuan. Beliau juga diamanai untuk mengajak para wanita sampai pun yang sedang haid agar berangkat ikut sholat id. Jadi yang bertugas untuk ngajak-ngajak para wanita, ngundangi para wanita, Ummu Atiyah. Dan masih banyak peran beliau yang lainnya di dunia dakwah radhiyallahu anha wa ardhaha. Selanjutnya, catatan yang keempat. Sebagai prinsip, para ulama menegaskan bahwa istri tidak boleh bekerja kecuali atas izin suaminya. Karena menahan istri untuk tetap di rumah merupakan hak suami. Sehingga kalau misalnya istrinya kerja sebagai ASN atau harus keluar, karyawan A, karyawan B, suami nggak ridho, maka istri harus resign. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahun." Apabila para istri kalian mereka minta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid di waktu malam, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ke masjid saja harus minta izin, apalagi ke tempat kerja. Termasuk ketika sang istri mau bekerja, dia wajib minta izin kepada suaminya. Sehingga istri wajib minta izin ke suami untuk keluar rumah. Nah, dalam posisi ini ada dua. Izin untuk ke masjid. Maka yang ini wajib diizinkan. Sehingga kalau tidak diizinkan, pelanggaran. Ada satu riwayat, istrinya Umar itu termasuk wanita yang sering ke masjid. Tapi Umar gak berani ngelarang. Padahal beliau tidak ingin istrinya keluar. Beliau tidak suka istrinya datang ke masjid. Tapi Umar tidak berani melarang. Sampai ketika diklarifikasi. Terus kenapa kamu kalau nggak suka nggak melarangku? Ma mana'aka ala hadha? Apa yang membuat kamu, apa yang menghalangimu untuk sampai kau tidak melarang istrimu? Kemudian Umar mengatakan hadis Rasulullah SAW, hadis Nabi SAW. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk menuju masjid Allah. Jadi Nabi SAW melarang suami untuk melarang istrinya ke masjid.
Maka ketika istri izin ke masjid, suami wajib mengizinkan. Yang kedua, izin untuk ke selain masjid. Maka boleh tidak diizinkan. Misalnya izin untuk ke mall, ke pasar, atau yang lainnya. Suami boleh tidak mengizinkan. Baik. Al-Buhuti mengatakan, wala tu'jirul mar'atu nafsaha ba'da aqdin nikah 'alaiha bighairi idzni zawjiha litafwiti haqqiz zawj. Seorang wanita tidak boleh mempekerjakan dirinya setelah akad nikah. Wanita mempekerjakan dirinya setelah akad nikah, berarti daftar kerja ke tempat orang lain. Ba'da aqdin nikah, setelah akad nikah, bi ghairi idzni zaujiha, tanpa izin dari suaminya. Litafwiti haqqiz zauj, karena ini bisa menghilangkan hak suami. Sehingga suaminya nyari istrinya nggak ada. Kenapa? Lagi kerja. Jam sekian belum pulang. Ada hak suami yang hilang. Maka para ulama mewajibkan suami harus minta izin kepada istrinya. Karena itu, jika ada wanita yang nekat kerja padahal dia tidak diizinkan oleh suaminya, maka dia berdosa dan masuk kategori nusyuz. Dan nanti konsekuensinya tidak wajib dinafkahi. Sekarang, bolehkah istri mengajukan syarat untuk bekerja setelah menikah? Jadi ceritanya ada seorang wanita yang sudah punya kerjaan, mungkin dia dokter atau ASN atau yang lainnya, lalu nikah dengan seorang lelaki. Bolehkah sang istri ini mengajukan syarat kepada calon suaminya? Aku mau menikah dengan kamu dengan syarat diizinkan untuk tetap kerja sebagai ASN sampai pensiun. Baik, sekarang kita lihat ya. Mengajukan syarat sebelum akad nikah diizinkan secara syariat. Mengajukan syarat secara umum sebelum akad nikah boleh. Bahkan Nabi SAW menegaskan, syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah persyaratan dalam akad pernikahan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahaqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Syarat yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang diajukan untuk menghalalkan kemaluan. Dan maksudnya adalah syarat pernikahan. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga boleh bagi lelaki maupun wanita untuk mengajukan syarat ketika menikah. Tapi syarat itu harus sebelum akad nikah. Kalau setelah akad nikah nggak berlaku. Makanya boleh kita katakan, kekuatan wanita dalam keluarga itu ada pada syarat sebelum akad nikah. Kekuatan lelaki pasca akad nikah. Jadi kalau misalnya wanita yang dilamar pengen apa dia dari suaminya? Saya nggak pengen dipoligami. Ajukan syarat. Saya bersedia untuk nikah, tapi dengan syarat 1, tidak dipoligami. Terus apa lagi? 2, tidak diajak pindah keluar kota. Yang ketiga, pendapatan minimal suami harus sekian. Yang keempat, harus pernah diajak umroh seumur hidup minimal sekali. Apalagi diajak haji minimal sekali. Masya Allah, mundur lagi. Tayyib, jadi mengajukan syarat seperti ini boleh. Dan nanti ketika mengajukan syarat, kok disetujui, jadinya syarat itu mengikat. Jika tidak dipenuhi, maka wanita ini berhak gugat cerai. Dalam mazhab Hambali, syarat semacam ini sah dan wajib dipenuhi, sehingga suami tidak berhak melarang istrinya untuk bekerja. Karena itu jika istri telah mensyaratkan untuk bekerja dan suami ridho, maka tidak terhitung nusyuz. Karena dia sudah mengajukan syarat. Kembali ke tadi ya. Jadi kalau ada istri yang minta
syarat kepada calon suaminya. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat saya diizinkan untuk praktek dokter di rumah sakit ABC sampai pensiun. Suaminya mengizinkan, ya, maka nanti kalau istrinya praktek tidak boleh dilarang. Selanjutnya, yang keenam, jika sebelum akad nikah istri telah mengajukan syarat untuk bekerja dan suami tidak keberatan dengan syarat itu, maka istri boleh bekerja dan dia tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena pada asalnya hak nafkah tidak gugur walaupun istrinya kaya, walaupun punya pendapatan, kecuali karena sebab tertentu. Misalnya hak suami dalam menahan istrinya tidak maksimal, sementara suami tidak ridho dengan kondisi itu, maka suami boleh tidak memberi nafkah kepadanya. Tapi jika istri tidak ada uzur, atau misalnya jika tidak ada masalah, istri bekerja diizinkan, walaupun dia punya penghasilan, suami tetap wajib memberikan nafkah kepadanya. Sehingga begini, sebab nafkah ada 3. Yang pertama adalah pernikahan. Sebab nafkah karena pernikahan ini 1, nafkah dari suami ke istri. Untuk sebab nafkah karena pernikahan ini tidak dipengaruhi oleh kemampuan istri. Jadi statusnya bertahan tanpa melihat kemampuan istri. Sehingga istri mau menjadi orang yang mampu maupun tidak mampu, dia tetap wajib dinafkahi oleh suaminya. Yang kedua, karena sebab nasab. Kalau yang pertama bisa batal dengan batalnya pernikahan. Begitu cerai, maka suami tidak wajib menafkahi. Nusyuz, suami tidak wajib menafkahi. Nah, untuk nasab ini kewajiban nafkah dibatasi sampai mampu. Kalau sudah mampu, maka sudah tidak wajib lagi. Nafkah dari orang tua ke anak, kalau anaknya sudah mampu, selesai. Kalau anaknya nggak mampu, ya tetap dinafkahi walaupun anak itu dewasa. Anak ABK mungkin secara fisik dia bisa besar dan usianya di atas balik. Dia mungkin bisa balik kalau organ reproduksinya normal. Tapi karena dia tidak mampu, maka orang tuanya wajib memberikan nafkah kepadanya. Selanjutnya yang ketiga, karena kepemilikan. Ini selama memiliki. Jadi kalau sudah tidak lagi memiliki, maka tidak wajib menafkainya. Misalnya binatang piaraan. Selama kucing yang kita pelihara itu milik kita, kita wajib menafkahi. Kalau dia bukan lagi milik kita, kita kasihkan ke orangnya, kita sudah tidak wajib menafkahi. Yang ketujuh, ketika istri ingin bekerja setelah menikah, sementara sebelum akad dia tidak pernah mengajukan syarat, maka pada asalnya suami berhak untuk melarang istrinya bekerja. Jika istri tetap bekerja sementara suami tidak ridho, maka gugur kewajiban nafkah untuknya karena masuk kategori nusyuz. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan, wa illam yarda bi amaliha wa nahaha 'anil amal. Jika suami tidak ridho istrinya bekerja dan melarang dia untuk bekerja, fa kharajat min ajlihi, tapi sang istri nekat tetap keluar agar bisa kerja, saqata haqquha fin nafaqah, maka hak nafkahnya gugur. Kenapa? Li'annal ihtibas fi hadhil halah, karena menahan istri dalam kondisi ini naqisun ghairu kamilin,
statusnya tidak sempurna. Falau salimatil mar'atu nafsaha bil lail dunan nahar au aksahu fala nafaqata li naqsit taslim. Ketika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya di waktu malam, siaga untuk melayani suami di waktu malam, tapi siang hari nggak bisa karena kerja, atau sebaliknya, siang hari bisa melayani, malamnya nggak bisa, ya. Disebabkan karena dia kerja. Fala nafaqata, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya, linaqsit taslim, sebab dia tidak bisa siaga sepenuhnya. Ini kalau suami nggak ridho. Kalau suami ridho, Pak, ya lain lagi. Dan tadi keridhaan ada dua, ya. Keridhaan yang dijadikan syarat, tapi ini disampaikan sebelum akad nikah. Dan yang kedua, keridhaan pasca akad, ketika suami merelakan istrinya bekerja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah suami boleh mengambil gaji istrinya? Islam sangat menghargai kepemilikan terhadap harta, sehingga Islam melarang keras segala bentuk mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya atau tanpa izin syariat. Nabi SAW bersabda, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Maka kalau ada harta orang lain, atau misalnya, ya, ada orang bawa makanan tuh enak dan mahal, lewat di depan Anda, gak nawari, rasanya gak enak, nawari, wah ini kok sayang banget, ini karena orang di rumah lagi nunggu untuk makan bareng. Maka kalau Anda ditawari, ayo silahkan ambil, dan ada nuansa basa-basi, tidak boleh diterima. Karena kalau masih ada nuansa basa-basi, berarti sebenarnya belum ada kerelaan dari hatinya. Nih. Termasuk kepemilikan suami istri. Apa yang dimiliki suami, istri tidak boleh mengambilnya tanpa izin syar'i atau kerelaan dari suami. Demikian pula sebaliknya, apa yang dimiliki oleh istri, suami nggak boleh ngambil. Sehingga hasil yang didapatkan oleh seorang istri yang bekerja pada asalnya suami tidak berhak untuk mengambilnya. Kenapa nggak berhak, Pak? Itu bukan miliknya, itu milik istrinya. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, "Idza kanatiz zaujatu tudarris." Kalau istri itu mengajar, ketika ada seorang istri yang mengajar, wa qad syurita 'ala zauj tamkinuha min tadrisiha. Dan sementara telah diajukan syarat kepada suaminya untuk mengizinkan wanita ini mengajar, fa innahu la haqqa lahu fima ta'khudhu min ratib. Maka suami tidak berhak untuk mengambil gaji istrinya, karena dia legal ketika kerja, maka harta itu jadi milik pribadi dan suami tidak boleh mengambilnya. Bahkan di saat yang sama suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Baik. Nah, di sini penegasan bahwa istri yang kaya tetap wajib dinafkahi. Kewajiban suami, jadi nafkah istri yang kaya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Sebabnya adalah ikatan pernikahan. Adanya ikatan pernikahan. Bukan karena sebab keberadaan istri yang miskin atau tidak berkecukupan. Dan ini merupakan salah satu sebab mengapa lelaki menjadi pemimpin bagi wanita di keluarganya. Sebab lelaki itu wajib ngasih nafkah. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan kelebihan yang mereka punya dan disebabkan nafkah yang mereka berikan. Karena itu setiap lelaki yang menjadi suami, dia adalah imam bagi istrinya, sehingga dia bertanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya sebagai konsekuensi
status dia menjadi pemimpin keluarga. Karena itu, suami tetap wajib memberi nafkah walaupun istrinya kaya. Ibnul Asim Al-Maliki dalam Tuhfatul Hukam menyebutkan, wa yajibul infaqu lizzawjat fi kulli halin minal halat. Wajib memberikan nafkah kepada para istri apapun keadaan dan kondisinya. Baik. Selanjutnya, jika nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya tidak mencukupi, maka istri berhak untuk mengambil uang suami secara diam-diam sesuai tingkat kebutuhannya. Dan ini solusi yang diberikan Nabi SAW. Kalau wanita tidak dinafkahi gimana Pak Ustadz? Ambil uang suamimu. Wah, nanti kalau mencuri kan haram katanya mencuri. Kamu punya hak untuk dinafkahi dan mengambil hak boleh. Hindun bintu Utbah pernah menemui Nabi SAW mengadukan suaminya yang pelit, Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu lelaki yang pelit. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak turunku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali kalau aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Fahal alayya min dzalika min junah. Apakah saya berdosa dengan melakukan itu? Masya Allah. Kita lihat di sini, wanita ini mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya. Tapi pengaduannya ini tujuannya untuk mendapatkan wahyu, jawaban, mendapatkan jawaban yang syar'i. Dan dijawab oleh Nabi SAW, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa ma yakfi baniki. Silahkan kau ambil hartanya Abu Sufyan dengan cara sewajarnya, dengan cara ma'ruf, yang cukup untuk dirimu dan cukup untuk anak-anakmu. Ini solusi. Jadi kalau nggak dinafkahi gimana? Ambil harta suaminya. Wah, nggak bisa Pak. Harta itu disimpan di luar semuanya. Di dalam cuman uang receh. Ya minta kalau gitu. Nggak dikasih, Anda boleh gugat cerai. Kenapa? Karena posisinya suami tidak menunaikan kewajibannya. Nah, di sini Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya di luar pengetahuannya disebabkan nilai nafkahnya kurang. Dan itu hak istri. Kecuali kalau misalnya istri mengukurkan hak ini. Aku nggak minta, aku nggak ambil. Aku ingin kerja sendiri. Ya, sah-sah saja. Baik. Nah, sekarang di bagian akhir ya. Batasan bagi wanita karir. Berikut beberapa aturan yang harus diperhatikan bagi wanita karir. Pertama, tidak boleh safar tanpa mahram. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam laisa ma'aha hurmah, sementara dia tidak punya mahram. Safar sehari semalam ini adalah safar dengan jarak 80 kilo. Berarti kalau dia sudah menempuh jarak itu harus ada mahram. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wanita tidak boleh safar kecuali bawa mahram. Jadi saat proses safarnya mahram. Kalau sampai di tujuan sudah tidak butuh mahram. Anak pondok itu yang putri, dia diantar oleh mahramnya ke pondok. Sudah, orang tuanya pulang, anak ini di situ. Dan mungkin kadang dia juga belanja ke kantin atau keluar. Yang kedua, dilarang memakai parfum yang aromanya keluar. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah
wanita siapapun yang pakai parfum, kemudian dia lewat di depan famarrat biqaumin, dia lewat di depan para lelaki, liyajidu rihaha, untuk pamer aroma, fahiya zaniyah, itu wanita pezina. Masya Allah, wanita pezina masa silam seperti ini. Karena itu wanita kalau keluar rumah jangan pakai parfum yang semerbak sehingga sejarak 1 kilo itu aromanya bisa tercium. Masya Allah, kenapa kok? Ini wangi apa? Oh, itu ibu-ibu berangkat ke kantor pakai motor. Wanginya kan yang di belakang itu kena aroma wanginya. Dan disebutlah Nabi SAW, fahiya zaniyah, ini wanita berzina, wanita penggoda. Baik, terus gimana Pak? Bau dong Pak, gak pakai parfum. Lihat bawahnya, boleh menggunakan obat anti bau badan yang tidak beraroma wangi, namun tidak boleh menggunakan parfum yang wanginya semerbak. Walhamdulillah, insya Allah kita paham ya. Lalu yang ketiga, harus ada izin suami. Jika wanita sudah bersuami dan hendak keluar rumah untuk keperluan apapun, maka dia wajib mendapatkan izin dari suami sebelum keluar. Syekhul Islam mengatakan, la yahillu lizzauja an takhruja min baitiha illa biidni zaujiha. Tidak halal bagi seorang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga mengatakan, wa idza kharajat min baiti zaujiha, kalau wanita itu keluar dari rumah suaminya bighairi idnihi, tanpa izin suaminya, kanat nashizatan asiyatan lillahi wa rasuli, berarti dia wanita yang nusyuz, durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya hak suami yang harus ditunaikan istrinya. Lalu dijelaskan dalam hadis itu, la takhruj min baitihi illa biidni. Wanita tidak boleh keluar dari rumahnya, dari kamarnya, kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat la'anatha malaikatullah wa malaikatur rahmah wa malaikatul ghadab hatta tatuba. Kalau wanita ini tetap melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat Allah, malaikat rahmat, malaikat ghadab, malaikat murka, malaikat tobat, sampai dia balik. Namun hadis ini dinilai tadi hadis yang dhaif. Meskipun sepakat bahwasanya wanita kalau keluar rumah dia harus izin. Nah, memakai hijab jelas ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar para wanita memakai hijab. Lalu hindari pakaian ketat dan transparan. Karena ini termasuk di antara pakaian wanita yang tidak pernah dijumpai Nabi SAW di zaman beliau. Beliau bersabda, sinfani min ahlin nar, ada 2 penduduk golongan neraka. Ada 2 golongan penduduk neraka, lam arahuma, yang belum pernah aku lihat. Nah, salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Para wanita yang kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mumilat, yang megal-megal, ma'ilat, condang-condong. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Di kepalanya seperti ada punuk onta yang megal-megal. La yadkhulnal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, walaupun aroma surga bisa dicium dari jarak sekian. Masya Allah. Jadi kita bisa lihat betapa ancaman berat bagi wanita yang seperti ini keadaannya. Berpakaian tapi telanjang itu maknanya apa di sini? Berpakaian tapi telanjang memiliki 3 makna. Berpakaian namun auratnya terbuka. Yang kedua, berpakaian namun transparan. Yang ketiga, berpakaian tapi ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Alhamdulillah, kaum muslimah, mereka yang sudah belajar agama paham tentang ini. F. Tidak berkhalwat. Nabi SAW melarang berduaan dengan lelaki yang bukan mahram, karena yang ketiganya setan.
Nabi SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia berduaan dengan seorang wanita laisa ma'aha dzu mahramin, yang dia tidak punya mahram. Fa inna tsalitsahuma syaitan. Karena yang ketiga setan. Yang berikutnya, tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu apa, Pak? Campur baur, jadi laki perempuan acak. Tapi kalau dipisahkan walaupun satu tempat, tidak ikhtilat. Contoh sholat ya, laki di depan, perempuan di belakang, itu tidak ikhtilat. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah melarang hambanya untuk melakukan perbuatan zina dan mendekati zina. Wa huwa mukhalatatu asbabihi dawaihi, yaitu dengan cara mencari sebab terjadinya perzinaan ya, dan mendekat ke penyakit perzinaan. Sehingga dalam sholat dipisahkan shaf laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Shaf lelaki yang terbaik adalah yang depan, yang paling buruk yang paling belakang. Shaf wanita yang paling baik yang paling belakang, yang paling buruk yang depan. Ya. Sehingga wanita kalau sholat nyusun shafnya dari belakang. Dan ini jadi dalil wanita melewati wanita yang sedang sholat tidak batal. Lalu tinggalkan tabarruj. Bagian dari isi baiat Nabi SAW adalah dilarang tabarruj. Umaymah bintu Ruqaykah pernah mendatangi Nabi SAW, lalu beliau membaiatnya. Ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'a. Aku baiat kamu agar kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai pada kalimat wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah di masa silam. Nah, selanjutnya kata Az-Zahabi, jika wanita terpaksa keluar rumah untuk mengunjungi ortunya, saudaranya, atau untuk menunaikan hajat yang harus ditunaikan, dia harus minta izin ke suaminya. Tidak tabarruj, menundukkan pandangannya. Jika dia tidak melakukan ini semua, maka dia telah berbuat maksiat. Masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan tentang wanita karir. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izin membacakan pertanyaan, Ustaz? Sebentar dulu. Iya, Ustaz.
Jika ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika suami menafkahi istri tapi kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan istri dan keluarga kecil kami, sampai batas mana istri boleh komplain tentang nafkah yang minim dan kurang tersebut? Kurang sesuai dengan standar yang berlaku di daerahnya, sehingga kalau misalnya di Jakarta beliau dikasih nafkah anggaplah 2 juta per bulan, anaknya 3, masih kecil-kecil, dan itu kurang, sehingga 2 juta ini habis 20 hari udah habis, 10 harinya dia nggak punya pegangan. Maka dalam kondisi ini dia boleh minta tambahan, komplain silahkan. Batasannya apa? Ya kurangnya itulah batasannya. Dalam posisi ketika dia tidak terlalu boros, tidak ngejar gaya hidup, belanjanya belanja yang normal untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena nafkah ini kan memenuhi 3 hal, makanan, sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sehingga suami sudah mencukupi rumah kontrakan, ada pakaian, istri sudah punya, cuman makanan selama 1 bulan misalnya. Uang yang dipakai atau yang diberikan oleh suami hanya cukup untuk dipakai selama 20 hari. Maka istri berhak untuk minta tambahan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan kondisi suami yang sudah malas sholat, jarang sholat, nafkah yang diberikan secara hitungan juga sudah tidak cukup? Apakah boleh istri mencari pekerjaan dan anak-anak dititip ke orang tua, atau baiknya istri khuluk saja mengajukan cerai? Saya mungkin perlu tahu data malas sholatnya itu sampai seperti apa. Kalau dominan meninggalkan sholat, ya bisa sampai keluar dari agama. Tapi sholat yang ditinggalkan ya masih terhitung sedikit, misalnya cuman sholat subuh saja yang berat. Ya kadang lebih sering ngerjain tapi kadang ditinggalkan misalnya. Atau sholat isya, kadang tiba-tiba sudah tidur gak mau sholat. Tapi kalau normal biasanya mau sholat. Kalau seperti itu, maka sang suami masih muslim. Selanjutnya untuk urusan nafkah, jika dia mau bertahan dalam pernikahan ini, dia boleh untuk kerja, ya, dalam rangka untuk menambahi kebutuhan nafkahnya, atau minta ke suaminya. Kalau suami tetap nggak ngasih, ya dia minta izin untuk kerja karena nafkahnya kurang. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini agak panjang, Ustadz, jadi saya berusaha merangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz. Dan pertanyaan ini dari seorang ikhwan yang mengikuti kajian melalui YouTube, Ustadz, mengirimkan chat pertanyaannya. Ustadz, Ana seorang laki-laki, anak pertama, ayah dan ibu Ana masih ada. Kondisi ekonomi keluarga, ayah bekerja masih di ribawi, seperti ikut paut dengan leasing, dan ibu dan ayah terlilit banyak utang, dan ibu memutuskan bekerja dengan gaji 100.000 per hari. Menurut anak itu terlalu kecil, dan mengingat ibu yang sudah uzur, yang harusnya beribadah tapi harus bekerja. Jadi Anda menyarankan untuk menjual rumah saja menutupi utang, apakah boleh? Di samping itu, adik Anda yang wanita beserta suaminya tinggal di rumah bersama ibu. Bagaimana tanggung jawab Anda sebagai anak laki-laki yang seharusnya kepada orang tuanya untuk membantu? Mohon pencerahan Ustadz, ini nasihat Ustadz yang saya harapkan. Jazakallah khairan. Masya Allah. Baik. Nafkah karena nasab itu terjadi di 2 jalur. Dari atas ke bawah, dari orang tua ke anak, dan dari bawah ke atas, dari anak ke orang tua. Sehingga kalau ada orang tua yang tidak mampu dan anaknya mampu,
maka anak berkewajiban ngasih nafkah ke orang tuanya. Karena itu kalau Anda mampu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga dan orang tua, Anda bisa sampaikan ke orang tua agar tidak usah bekerja, nanti dicukupi oleh anaknya. Tapi kalau sekiranya anaknya nggak mampu, saya kalau memberikan 100.000 per hari untuk ibu, berarti 3 juta per bulan untuk ibu, nggak sanggup. Gaji saya cuma 5 juta. Untuk anak saya, anak dan istri, ya minimal 3,5 juta. Untuk ibu 2 juta. Nggak punya pegangan, sudah habis. Anda merasa nggak sanggup dalam kondisi ini, maka ketika anak nggak sanggup dan anak yang lain juga nggak bisa bantu, ya maka anak bisa membantu sebisanya. Misalnya cuma nyumbang 1,5 juta per bulan untuk meringankan beban ibu. Ini kalau bicara nafkah. Melunasi utang itu di luar nafkah. Sehingga Anda jangan berpikir utang dulu, karena melunasi utang itu di luar nafkah. Terus gimana, Pak? Yang menjadi kewajiban anak ini adalah mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya untuk bertahan hidup normal dengan ngasih nafkah sehari-hari. Kalau utangnya gimana? Ya utangnya dilunasi bukan dari kewajiban anak, tapi dari properti yang dimiliki oleh orang tua. Maka kalau Anda memberikan saran kayak tadi ya, bagaimana kalau rumahnya dijual saja untuk nutupi utang? Boleh. Ya, karena orang tua punya kewajiban untuk menutupi utang itu. Dan jika dia tidak punya sumber yang lain, maka dia bisa tutupi dengan aset yang dia punya. Ya, perihal orang tua Anda yang bekerja di area ribawi, di pembiayaan atau di leasing, ya mungkin kalau beliau bisa dinasihati untuk pindah kerjaan akan lebih bagus. Tapi barangkali cukup berat karena beliau sendiri sudah uzur, sehingga kalau beliau keluar dari situ, mana mungkin ada perusahaan yang mau nerima. Ya, pilihannya orang tua keluar dan kedua-duanya dinafkahi oleh anak, dicukupi kebutuhannya, sementara utang dicarikan dari aset yang masih ada. Begitu. Jadi prinsipnya di sini adalah nafkah dan utang dipisahkan dulu. Nafkah itu kebutuhan pokok sehari-hari. Utang di luar nafkah. Anak tidak punya kewajiban untuk melunasi utang orang tuanya. Tapi kalau orang tua nggak mampu, anaknya mampu, anak berkewajiban ngasih nafkah kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya bagaimana kalau suami pekerjaannya sebagai ojek online, pendapatannya adalah harian, sehingga apabila tidak bekerja tidak dapat uang. Sedangkan istri sebagai guru, bukan PNS, gajinya lebih banyak dari suami, sehingga yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah istri. Jadi kalau harus ambil harta suami, suami tidak punya harta. Bagaimana ya Ustadz? Jadi sepertinya ini istri yang menafkahi suami. Bagaimanakah hukumnya seperti ini Ustadz? Jazakallah khairan. Kondisinya seperti Zainab dengan Ibnu Mas'ud. Dan statusnya bukan istri yang menafkahi suami, istri bersedekah untuk suami. Istri boleh memberikan zakat untuk suaminya. Dalam posisi ini, kalau sekiranya istri ngasih uangnya ke suaminya, hukumnya boleh. Sehingga kita tidak sebut istri menafkahi suami, tapi sebutannya adalah istri bersedekah untuk suaminya atau membayar zakat untuk suaminya jika memang sudah memenuhi nisab. Tapi andaikan istri tidak mau, sehingga istri menahan gaji guru untuk dirinya saja dan tetap minta nafkah kepada suaminya, boleh. Terus nanti kalau suaminya nggak mampu, Pak, minta nafkah, dia bisa ngasih apa? Suami miskin, dia berhak minta zakat. Dia berhak minta zakat untuk dijadikan sebagai nafkah bagi dia dan keluarganya. Karena istri tidak berkewajiban untuk mengeluarkan nafkah kepada suaminya. Itu kalau mau solusi ekstrim di posisi suami sebagai orang yang miskin dan dia mengajukan zakat. Tapi kalau istri ridho
Ya sudah, kamu tidak perlu seperti itu, silahkan kerja semampunya, pendapatan harian berapapun istri tidak nuntut. Kemudian istri memberikan sedekah kepada keluarganya, insya Allah akan jadi tambahan pahala bagi sang istri. Yang tadi dikatakan Nabi SAW, lahas sadaqah wal qarabah. Dia mendapatkan 2 pahala, falaha ajran, ajrul sadaqah wa ajrul qarabah. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala menjaga hubungan baik dengan kerabat dan pahala sedekah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, merahmati Ustaz, dan memudahkan Ustaz dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Walakum bimithlin. Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Ana seorang dokter di mana di dalam setahun wajib mengikuti beberapa seminar di luar kota. Selama ini suami Ana hanya mengantar sampai di airport atau di bandara saja. Apakah boleh secara seperti ini Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, perjalanan Anda tidak berhenti sampai di airport. Anda akan melanjutkan sampai di kota tujuan. Seharusnya didampingi oleh mahram sampai kota tujuan. Kalau Anda punya mahram, misalnya saudara atau anak laki-laki yang sudah baligh, atau bapak atau siapapun, itu akan lebih baik. Sehingga Anda biayai mereka, nanti tiketnya jadi 2, tiket untuk Anda sendiri dan tiket untuk mahram. Ini kalau suami nggak bisa nganter. Tapi kalau suami bisa nganter, itu yang terbaik. Sehingga nanti suami mengantarkan Anda ke kota tujuan. Setelah itu beliau pulang misalnya. Atau menungguin di sana sampai selesai seminar, kemudian nanti pulang bareng. Biar lebih hemat, tidak bolak-balik saat mengantar. Sah-sah saja. Intinya seharusnya ada mahram. Kecuali kalau misalnya Anda mengambil pilihan, saya tidak ikut seminar. Ya mungkin dari sisi pangkat dokternya nggak naik, karir dokternya jadi nggak naik. Tapi Anda ridho dengan itu, insya Allah tidak masalah. Akan lebih baik mengambil posisi, saya tidak akan safar tanpa ada mahram atau suami. Walaupun mungkin itu akan tidak mempercepat kenaikan karir Anda. Tapi lebih milih aturan syariat daripada kenaikan karir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi setelah disampaikan tentang suami menafkahi istri, sandang pangan papan, pertanyaan Ana berikutnya, apakah kalau Ana atau kami menempati rumah istri itu menjadi hutang suami kepada istrinya Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, pada prinsipnya suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Allah Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Berikanlah tempat tinggal bagi para istri kalian. Min haitsu sakantum, sebagaimana tempat tinggal yang mampu kalian sediakan. Min wujidikum, sesuai dengan tingkatan kemampuan kalian. Nah, bagaimana kalau tempat tinggalnya disediakan oleh istri? Berarti suami tidak keluar modal sama sekali untuk menyediakan tempat tinggal. Ya boleh saja. Terus statusnya gimana? Ada 2. 1, istri ridho, sehingga nggak perlu harus bayar. Tinggal di sini saja mas, kamu tidak perlu bayar. Atau yang kedua, istri menyewakan rumah itu ke suaminya. Aku sewakan rumah ini ke kamu, karena kamu harus menyediakan tempat tinggal untuk saya. Walaupun itu rumah istri, boleh saja. Ya, meskipun yang kedua ini mungkin sangat tidak lazim di negara kita, di tempat kita. Tapi kalau mau seperti itu, perhitungan detail kayak gitu ya boleh-boleh saja. Masalah nanti suami sakit hati, kemudian malah nggak karu-karuan ya, yaitu resiko di belakang. Tapi kalau secara akad boleh. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ibu satu anak, saya berprofesi sebagai ASN, di mana saya mendapatkan penempatan di kota yang berbeda dengan suami. LDR dengan suami, Ustadz. Masya Posisi Allah. anak kan ke mertua di kota domisili. Bagaimana hukumnya wanita berkarir seperti ini, Ustadz? Karena terpisah dengan suami dan safar ya, begitu Ustadz ya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Baik, kebalik ini ya. Andaikan suaminya yang safar kemudian pulang setiap akhir pekan, mungkin akan lebih ideal. Sehingga Anda menjauh, terus nanti Anda pulang. Padahal seorang wanita, kebalik ini. Baik, intinya ini nggak ideal. Dan kalau suami nggak ridho, maka kategori nusyuz, sebab dia menjauh dari suami walaupun alasannya karena kerja, menjauh dari suami di posisi dia nggak ridho. Coba selama sepekan atau selama 5 hari, dari mulai Senin sampai Jumat, suami tinggal di kota A, istri tinggal di kota B, nanti istri pulang ke kota A Jumat sampai Ahad. Kebayang nggak, suami dari mulai Senin sampai Jumat dia tidak dibersamai oleh siapapun, nggak ada istrinya. Ya ini cukup beresiko. Karena itu pilihannya adalah mungkin Anda bisa melobi suami untuk tinggal bareng di kota B dan nyari kerja di kota B. Atau yang kedua, istri balik ke kota A dan dia minta mutasi ke kota A. Ini kalau suami nggak ridho, dia tinggal di kota B. Tapi kalau suami ridho dan tidak mempermasalahkan itu, maka ya boleh bertahan. Namun kalau safarnya harus tetap mengikuti aturan menggunakan mahram. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami memberikan saran untuk mengajar setelah akad, sementara suami saya berlebihan dalam harta, apakah perintah suami itu harus saya turuti, dan apakah yang saya peroleh dari hasil pengajar atau dari guru tetap akan ada hak suami di dalamnya? Jazakallah khairan. Suami memaksa untuk apa tadi? Mengajar, Ustadz. Sepertinya untuk setelah akad menikah dan suami meminta untuk dia bekerja sebagai guru atau yang mengajar. Tapi Baik. itu permintaan dilakukan setelah pernikahan, Ustadz. Setelah pernikahan. Iya. Ya. Dan suami berkelebihan harta, tapi istrinya disuruh bekerja. Ya, hasil dari istri punya beliau pribadi, dan istri berhak dapat nafkah dari suami. Karena ini perintah dari suami untuk kerja. Artinya kita tidak bicara lagi suami ridho atau tidak, bahkan diperintahkan sama suami. Kalau nggak ridho kan dilarang. Ini malah diperintahkan. Berarti tidak nusyuz, sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan hasil dari kerja istri dijadikan sebagai milik pribadi. Gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana apabila seorang anak putri namun memiliki perangai yang tidak baik, kasar kepada orang tua, memiliki suami yang malas mencari nafkah, sehingga mengharapkan kebaikan dari saudara-saudaranya untuk membiayai hidupnya. Sedangkan sang ayah hingga saat ini merasa masih bertanggung jawab kepada putri tersebut, sehingga ayah kadang membiayai keperluan kehidupan putri tersebut. Pertanyaannya Ustadz, dari sisi Islam sendiri sebenarnya bagaimana sikap sepatutnya yang ayah tersebut lakukan terhadap fulana, di mana fulana pun saat menikah tidak meminta izin sang ayah untuk menjadi walinya. Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Baik. Pada prinsipnya karena sudah nikah berarti bukan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah. Nah, kalau suaminya malas kerja, ya istri komplain ke suami. Bukan malah minta dan ngemis ke saudaranya. Terus
kalau suaminya tetap nggak berubah, istri bisa komplain ke orang tua suami. Disebabkan karena suaminya tidak mau bekerja. Jadi urutannya istri komplain ke suami, atau kalau tidak ada perubahan, istri komplain ke mertua, orang tuanya suami. Kalau tetap nggak ada perubahan, ya nanti mungkin bisa dibantu orang tuanya, komplain ke besannya, tolong anakmu dinasehati, karena ini kan sudah nikah, punya kewajiban dan tanggung jawab. Kalau tetap nggak ada perubahan, istri boleh gugat cerai karena dia tidak dinafkahi. Kecuali kalau sekiranya sang istri ini ridho untuk tetap bertahan dengan hidup kekurangan, tapi dia tidak wajib dinafkahi oleh bapaknya maupun saudara-saudaranya. Sehingga kalau bapaknya tidak ngasih, boleh. Wah, nanti kasihan Pak, dia hidupnya melarat sekali. Ya mungkin perlu agar dia bisa merasakan pahitnya ketika sengaja untuk malas bekerja, sehingga sampai kekurangan hidupnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Ustadz, pertanyaan tadi yang istri disuruh bekerja Ustadz, apakah kalau istri boleh menawar untuk tidak mengikuti perintah suami bekerja, apakah menjadi istri pembangkang Ustadz? Jazakallah khairan. Boleh, karena dia tidak wajib untuk kerja. Sehingga istri misalnya menawar, saya nggak mau kerja, saya mau di rumah saja, boleh. Dan tidak masuk kategori perintah yang wajib ditaati, sebab itu bukan kewajiban istri dan bukan hak suami untuk menyuruh istrinya bekerja. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada satu yang resen tadi ya. Mungkin kita kasih kesempatan, silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz yang kajian beserta seluruh muslim-muslimat yang hadir pada sore hari ini. Izin Ustaz, Ana mau bertanya perihal Ana sendiri, Ana PNS dan 8 tahun yang lalu suami Ana meninggal dan Ana tugasnya sudah mutasi dari rumah orang tua sekitar 35 menit perjalanan. Kalau dalam adat kami, kebiasaan kami itu tidak masuk safar karena masih bisa bolak-balik gitu. Jaraknya sekitar 20 sampai 24 km. Nah, jadi yang Ana pertanyakan, Ana di dinas pendidikan ini kan sering keluar dinas luar, Ustaz. Kemudian anak Ana juga mondoknya itu di provinsi sekitar 8 jam perjalanan. Dan Ana sering melakukan perjalanan keluar daerah. Sebelumnya waktu mendiang masih hidup rahimahullah, Ana selalu ditemani sama beliau. Nah, yang jadi pertanyaan, selama ini Ana berdosa, setelah beliau meninggal, Ana melakukan kegiatan sendiri. Ana masih mempunyai ayah, namun Ana tidak bisa berharap banyak karena beliau juga kerja, juga menafkahi ibu Ana, tidak bisa maksudnya menanggung hidup kami seperti itu. Jadi Ana membiayai kehidupan anak-anak sendiri, mendidik sendiri, dan semuanya serba sendiri seperti itu, Ustaz. Sedangkan untuk dari keluarga suami Ana yang istilahnya itu menjadi mahram bagi anak Ana yang mondok di luar daerah, itu juga tidak bisa begitu banyak memberikan kontribusi sehingga memang Ana sendiri yang melakukan semua hal. Nah, namun dalam perkara hal seperti umroh, Ana tetap mengikut sertakan mahram Ana, adik Ana yang laki-laki dan ayah Ana sendiri. Nah, namun dalam kedinasan itu bagaimana ya? Sebenarnya jika saya keluar daerah itu menjadi beban tersendiri bagi Ana bahwa Ana melakukan hal ini sendiri, safar sendiri tanpa mahram. Baik, insyaallah. Taib. Sebenarnya aturan itu sudah sangat jelas ya, yang kita bahas dan Anda sudah paham, teman-teman yang lain kaum muslimin juga sudah paham. Ya, walaupun dalam hal ini
Memang terkadang ada beberapa orang yang mengalami kendala. Saya kesulitan menerapkan aturan ini, saya kesulitan menerapkan aturan yang ini. Dan sebenarnya kendala itu muncul dari kegiatan kita dengan masyarakat yang nggak paham aturan. Ya kita sendiri kadang bingung ya, menyampaikan ini kepada masyarakat secara umum, tapi mereka sendiri punya masalah yang kesulitan untuk menerapkan itu. Karena ternyata lingkungan kerjanya tidak mendukung. Andaikan atasannya paham dan tahu bagaimana cara menerapkan aturan dengan baik, tentu dia akan pengertian. Oh, beliau nggak ada mahram, ya sudah, jangan ditugaskan untuk keluar. Dan kadang rapat itu yang seharusnya masih bisa dilakukan di daerah setempat harus safar. Pesertanya juga semua satu kantor itu keluar. Ngapain harus safar? Saya sempat tanya sama bapak ASN ya, kenapa harus safar? Orang Jogja rapatnya di Surabaya, orang Surabaya rapat di Jogja. Jadinya anggarannya makin bengkak. Tapi seperti itulah suasana kerja di negara kita. Adanya kayak gitu. Terus gimana? Ya wallahu alam, kalau memang terpaksa sekali Anda tidak memungkinkan untuk ditemani mahram ketika Anda harus keluar kota, sehingga di titik terakhir nawar sudah nggak bisa, nyari mahram sudah nggak ada, ngajak saudara juga nggak mungkin. Ya pilihan yang terakhir, Anda terpaksa berangkat tanpa mahram, dengan mengambil pendapat sebagian ulama yang membolehkan wanita berangkat tanpa mahram sepanjang di perjalanan dalam posisi aman. Ya, tapi pilihan pendapat ini solusi terakhir kalau sudah mentok saya tidak mungkin pakai mahram. Selama masih memungkinkan ya seharusnya Anda tidak mengambil pendapat ini. Itu saja sebagai saran yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.